kepadanya rasa azab yang besar, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan yang berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan Tuhanmu Maha melihat. Mungkin itu Mas qiraah untuk malam ini. Waktu kami kembalikan kepada Mas Ami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Hasan Abdul Aziz ya untuk menggilir bacaan qiraat pada malam hari ini ya. Seperti biasa, ya bisa dipersiapkan Al-Quran dan alat tulisnya ya. Insya Allah nanti yang mengisi kajian pada malam hari ini Ustadz Ibnu Jafar ya, atau Dr. Jafar dari Karanganyar. Ya, karena Ustadz Amin Husni tidak bisa mengisi, jadi nanti beliau yang mengisi kajian pada malam hari ini. Nanti yang menghendaki pertanyaan bisa ditulis di kolom chat Zoom, atau yang mau bertanya secara langsung ya, nanti bisa diaktifkan voice-nya saat sesi tanya jawab nih. Itu pertanyaannya kemarin kosong ya Mas Ma'ruf? Alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Ya, tambahan informasi karena beberapa hari lagi kita sudah masuk sholat id ya. Jadi seperti biasa, sepekan setelah sholat id nanti kajian libur selama sepekan. Ya, nanti di tanggal kemungkinan sholat id sekitar tanggal 10 ya, insya Allah. Nanti masih nunggu pengumuman. Jadi nanti tanggal 14 hari Ahad malam kajian Komunitas Korea sementara libur ya. Jadi nanti aktif kembali atau dilaksanakan kembali nanti insya Allah tanggal 21, dan juga tahsinnya juga libur ya, insya Allah nanti dimulai tanggal 17 dan 20 nanti insya Allah bisa dimulai seperti biasa. Ini sekedar ya, Ustadz agak terlambat bergabung ya nanti ya, mungkin masih ada beberapa urusan atau kegiatan ya, sambil ditunggu beliau rawuh ya atau bergabung di Zoom meeting ya. Jadi nanti tahsinnya aktif kembali insya Allah di tanggal 17 hari Rabu dengan Ustadz Tutur, ke hari Sabtu tanggal 20 insya Allah dengan Ustadz Budi, dan kajian Komunitas Korea Ahad malam insya Allah dimulai kembali sekitar nanti tanggal 21. Jadi tanggal 14 nanti libur ya. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo sebelum kajian dimulai ya. Ya, jadi untuk Ustadz Abdurrahman Suparno masih dalam masa pemulihan dan penyembuhan, mohon di doanya dari teman-teman semuanya. Jadi masih melewati beberapa tahap-tahap, juga beberapa kali kontrol ya.
absennya tambah pinten Mas? Satu ya? Tambah 2 Mas Amin. Dari Hongkong sama dari Qatar. Oh Mbak Win ya. Ya. Ya, Mbak Win bisa voice monggo kabar-kabari sambil menunggu staf bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya di Hongkong baik dan sehat. Anak-anak juga sudah sembuh dari batuk dan pilek dan panasnya. Terima kasih atas doanya teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di Zoom semua ini diberikan kesehatan, kemudian mencari rezeki dan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Winarsi kabarnya serta doanya untuk kita semuanya ya. Kemudian lanjut sedikit kabar-kabari lagi. Mbak Novia bisa voice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Qatar, alhamdulillah keluarga sehat semua. Yang di Indonesia juga alhamdulillah sehat. Untuk Pak Trian ini kerja mungkin nanti nyusul agak terlambat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kabar-kabari Mbak Novia. Selanjutnya Mbak Siti sudah belum ya? Mbak Siti Purwanti. Dereng Mas. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kabar alhamdulillah saya di Hongkong sehat, untuk pekerjaan ya alhamdulillah lancar, untuk kabar keluarga di Indonesia ya alhamdulillah sehat Mas. Matur suwun nggih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Purwanti. Bu Zulfah, tadi Bu Raseh izin mudiknya kemana nih? Ke itu Mas, balik kampung, Pulkam. Ke kampungnya mana? Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Soalnya di sana itu sinyalnya tidak bagus gitu Mas, jadi dia tidak bisa ikut gitu. Oh iya. Sama anaknya nggih berarti nggih. Iya, semua sekeluarga mereka itu. Kan orang tuanya di sana. Oh nggih. Terima kasih informasinya Bu Zulfah. Iya, sama-sama Mas. Dilanjut Pak Suwarno, monggo bisa voice kabar-kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Warno. Oke, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, sehat keadaannya. Cuaca lagi hujan Mas. Waduh. Berarti teman-teman buatan gabung ya nih Pak Warno nih. Belum datang. Oh belum. Berarti datang. pindah ke dalam rumah ya? Masih di emper Mas. Oh di emper. Ya di emper itu agak luas. Oh nggih. Emper itu disorotnya ke dalam kan pakai proyektor gitu loh, kan agak lebar. Iya. Itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suwarno kabar-kabari. Insya Allah sudah semua nih. Ya nanti yang update ayat nyuwun tulung Mas Kholis ya. Yang update ayat.
Hari Ahad sakit ketemu Mas Ma'ruf. Ahad depan berapa sampean? Ahad Nggih. niki Ahad Ahad niki tanggal tanggal 14. Ahad niki tanggal pinten sampean? Niki tanggal 7 niki. Mboten Ahad minggu depan. Tanggal 14. Iya. 11 dari yang sakit. Ahad depannya berapa sampean? Ahad depan 21. Nggih. Oke, insyaallah. Napa enten acara? Ahad depan niki Ngurus-ngurus niku nggih. Iya, masih ngurus-ngurus. Oh, nggih. Tentang Itaewon berarti. Dereng di info. Mau nanti info. Info meleh. Jadi masih ngurus-ngurus niku nggih. Iya, syarat-syarat liyane. Kemarin ke daftar. Mas Bagus takok nang Zoom mawon enggak apa-apa. Ya, Jumat malam Mas Bagus tanggal 10 insyaallah. Jam pinten? Pesawatnya pagi, Sabtu pagi tanggal 11. Boten saged untuk derek berarti. Masuk nggih. Sabtu masuk. Siap. Ahad saged malah kula wonten bandara. Ahad sing pengindo mboten ada yang jemput. Soalnya kan kajian nih, masih kajian yang di Tangerang. Tanggal pinten? 11. 11 oke. Ini sebulan lagi lah. Besok oke. Qatar tambah 1 nggih, 2. Facebook pun dimulai Mas Bagus. Sampun nih lah deh. Kalau tanggal setengah 10 pas berarti kalau kan kali kan kalau persiapan satu-satu. Ya siap. Niki Ustaz ngabari nyusul soalnya. Oke. Tenang sebentar. Mboten nomor apa ben saged imah riyen. Yang sekalian sholat tarawih nih. Ustaz Ja'fari ora Mas Zaki atau Mas Ma'ruf? Ustaz Jabari masuk cabang munggur apa pun dikit. Cedake nggih ten munggur. Tak nggih niku kan masyarakat niku. Nggih. Ikut Mas Haidar nggih berarti nggih. Nggih Mas Haidar, Mas Jaki. Mas Fauzan. Fauzan malah dereng ngertos lho, Mas. Dereng kepanggih. Nggih. Ahad besok sampean ya Mas Ma'ruf yang Ahad pagi. Nggih. Kemarin Mas Bagus. Yang Uzbeknya menonton cuti balik mriki. Oh, yang Uzbek cuti Mas Amin kemarin. Cuti yang kemarin 3 bulan ya. 3 bulan. Cuti banget Mas Amin. Mun kaya wong rek entry. Pabrik yang asal 3 bulan. Maksimal bentar Mas Amin. Lagi nyatane niku modal nekat ya nih. Kalau demen nyuwone pinten nggih? Rong sasi ya. Namung diparingi sebulan. Dereng kapung ya stop. Oh berarti mixernya mboten kangge Mas niku sampean teng mriki. Pas awal-awal niku tak gunakne Mas Amin. Nggih. Pas niki jarang banget soalnya
Mboten ini suaranya ngenter-ngenter sampean. Apa jenenge? Toh jangan terrenten terus mboten tahu tak pasang. Iya. Saya pakai mic suaranya enak, empuk ngebas ngenten. Iya. Kulo jarang nggak pati ngerti makanya jarang tangguh. Ruwet gitu tak masang-masang kabel ya. Oke, paham sampean. Berarti niku dari mixer teng laptop. Nggih. Terus speaker kalih mikrofonnya teng mixer. Nggih. Kalau kalian ngatur ke bass, treble, kemudian volume pemilih enten. Aku nonton YouTube anu latihan ini kok. Iya. Mikirnya sing abu-abu cilik niku kan? Nggih. Pinten 4 channel aku pripun? Iku tinggal ngenten saing ya. Sae. Nah niku jane sampean kebantu. Iku ngisi suara niku. Nggih. Nek Zoom niku pakai data seluler sih kuat nggih? Nek kangge Zoom insyaallah kuat, tapi nek kangge streaming nggih mboten kuat. Oh nggih. Mas Bagus, kecepatannya sampean wifi ten yo pinten Mas? Kangge kuat kangge streaming niku. 50 Mas. 50 sampean tes speed internet niku. Nggih. Kan enten unduh kalian unggah ya. Nggih. Stabil sami Mas. Ngene kula sami. 50 kadang nggih 40 50 ngoten niku. Per bulan pinten Mas? Kula sing kalih atas. Nang gene sampean IndiHome mending sing saya nggih 300-an niku, pun saya niku. Sing membedakan pingin niku lho Mas. Nek nggih streaming malah. Pingin pinten? Ngene Indonesia rata-rata nggih tesih 2 digit to nek. Kula nggih 23, 32 ngoten niku. Gede sampean pinten? 23. Nggih, 23, 32 nggih lompat-lompat ngoten. Nek mriki kan gini berikan 1 digit gini Korea mriki. Dadi walaupun Mbps keluar dikit tapi stabil untuk keluar jalan masuknya. Gini kula niki sing kula nggeni niki pabrik kula niki jane nggih mboten gede tapi pengen kan 1 digit dadi nggih streaming kalih nggih kamar sebelah kalih mriki HP sekawan nggih kuat-kuat mau. Sampeyan pun pasang teng riyo. Pasang tapi di ini dicek adine kula unduhe 3 MB unggah 42. Mboten saged niku. Kuat iki berarti. Mboten kuat. Unggahne mulih nggih. Berarti. Mboten saged diunggahke komplain mawon Mas. Berarti banter kene. Baik nggih diperbaiki. Mungkin enten sing pintenan niku. Niku iki sing paling dasar 125. Enten sing 175 10 MB. Niku napa anu? Provider napa niku? Kirahan jen kula ngene kencange ngenten. Oh berarti anu nggih swasta ngoten nggih mboten nderek kados IndiHome ngoten mboten nggih. Nggih, swasta. Nggih kula nggih swasta niku tapi nggih sae nggih. Ngger kabel sae. Pas swasta nggih jaringan ngoten niku cagak ngoten niku mboten sae. Nah nggih kabel sae. Pas sebelum pasang tanya, Mas ini nanti kalau untuk live streaming sama YouTube bisa nggak? Bisa Mas, bisa. Nanti kalau nggak bisa dinaikin lagi. Nah, mungkin pas balik mungkin sekalian nyoba kebuatan. Nggih. Ya tapi dia juga ini ku yang Mas bulan. Untuk bulan depan mungkin kalau handle 3 mboten apa Mas. Kan sampean khusus host kan. Mungkin kalau handle host Zoom kali streaming 2 mboten apa-apa. Kan Mas Amin istirahat riyen ta niki. Bulan 6 kon saged dereng Mas Amin mungkin bulan 6. Insyaallah sih bisa. Bulan 5 insyaallah nggih bisa akhir-akhir niku. Iya, pun persiapan ya, pun disiapke mau siapke sedaya. Nggih yang penting hose kali Ustaz nek masalah streaming kali Zoom kula saged ngendel sedaya. Insyaallah. Dan dia pun tidak Mas Amin mau jaringane alat-alate. Mboten Mas paling niku mengki kula teng majelis mawon soalnya kan enten wifi. Oh, nggih. Daripada masang. Nggih. Nah, beberapa Majelis pundi?
ngene diri toh. Oh, nggih mriko sae min. Wingi pas kula cek saya. Mas Nurhadi wingi nafar ngene pembahasan 1. Ya nggih. Kok nggih ra postingane Mas Nur. Lho. Kok gak asing. Mas Nurhadi. Bangkong angka 1. Nek teng majelis kula cek nggih sae nggih. Maya. Nek tinggi nggih sae bener. Nggih di atas 20. Nggih, niki pas sampun di ruang tunggu Mas Amin. Nggih, saged di ACC, Mas. Nggih, ya. Tes nggih. Nggih. Assalamualaikum Ustadz Ja'far. Belum menyambungkan nih. Assalamualaikum Ustadz Ja'far. Mikrofonnya belum aktif, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah, insya Allah sudah siap, Ustaz. Oh, sebentar ya. Sebentar. Bagaimana kabarnya Ustadz Ja'far? Di Karanganyar, nggih? Baik, ini baik. Alhamdulillah. Ya, bentar. Ada 20-an ya, 20-an peserta ya. Oke, sekalian laporan Ustadz. Sebelumnya taaruf dulu. Nama saya Nurul Yahya Al-Amin, biasa panggilnya Amin Ustadz. Saat ini saya kerja di kota Gyeongsang, tepatnya Korea Selatan, dan aslinya dari cabang Sembung Macan 1 Sragen Ustadz. Oh, Kemudian yang sudah bergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini ada 18 saudara. Yang dari Korea ada 5 yang bergabung, dari Jepang ada 5 yang bergabung, dari Taiwan 1 saudari, dari Hong Kong 3 saudari, dari Qatar ada 2, dan lainnya dari Indonesia juga ada, Ustaz. Oh, Ya, ada izin juga dari Bu Rasih yang di Pontianak, izin mudik pulang kampung ke Batu Ampar. Belum bisa bergabung, nggih. Insya Allah bisa dimulai Ustaz untuk kajian pada malam hari ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mari kajian malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idzan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khosara.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat. Ini di Korea 2 jam lebih cepat ya? Iya Ustaz. Jam 9 lebih 55. 9 lebih 55 ya, hampir jam 10. Iya Ustaz. Biasanya tidur jam berapa ini? Buatan tentu Ustaz. Iya kadang malam. Baiklah, untuk awal ini sebenarnya saya ingin ta'aruf dulu ya. Ta'aruf dulu, mengenal lebih dekat ya, yang dari berbagai macam negara tadi, dari Korea, dari Jepang, dari Qatar, kemudian juga dari Brunei ada? Brunei tidak ada Ustaz. Oh, tidak ada ya. Taiwan, Hong Kong ya? Iya Ustaz. Abu Dhabi? Abu Dhabi belum ada Ustaz. Oh, belum ada, baiklah ya. Jadi mungkin ini Pak Mas Al-Amin ya, kerja di Korea Selatan ya. Di mana? Di Gyeongsang atau di mana? Di kota Gyeongsang Ustaz, dekat Daegu. Ya, Gyeongsang ya. Sudah berapa lama di Korea? Sudah 6 tahunan Ustaz. Oh, 6 tahunan. Nggak pulang ini ya? Insya Allah nanti bulan depan habis kontrak. Tahun depan? Bulan depan, bulan 5 Ustaz. Diperpanjang nggak nanti? Mungkin insya Allah balik lagi Ustaz. Oh ya, baiklah. Saya pengen ta'aruf ya, jadi saya Ja'far ya. Ja'far dari perwakilan Karanganyar, dari cabang Munggur ya. Munggur atau Mojokedang 1 ya. Sudah berkeluarga ya, anak 6 ya, anak 6. Kemudian Maisah ya, alhamdulillah Allah menitipkan amanah. Jadi saya punya rumah sakit, punya lembaga keuangan syariah, punya juga pendidikan. Kemudian kami di pusat sebagai ketua bidang kesehatan, jadi termasuk pimpinan pusat. Kemudian juga alhamdulillah untuk guru daerah kami juga diamanai di luar Jawa, di Sumatera Barat, di Padang, ya, di Bukit Tinggi sama di Dharmasraya. Kemudian kalau di daerah juga di perwakilan Karanganyar. Selain itu juga mengampu kajian pemuda di Munggur, gelombang Rabu sama gelombang Sabtu. Jadi itu Bapak dan semuanya. Saya pengen tahu ya, yang dari Korea berapa ini, Pak Amin? Ada 5 yang bergabung Ustaz. Oh 5, Pak Amin, terus siapa lagi? Ada Mas Ma'ruf. Mungkin bisa ya. Ini apa? Malam ini kita ini dulu aja. Oh, taruh dulu aja, bincang-bincang santai aja, ya. Oh iya. Bisa mungkin kameranya bisa dibuka, nggak masalah, atau nggak dibuka juga mungkin saling mengenalkan biar beliau tampil sendiri. Ya, monggo nanti monggo silahkan. Jadi dari Korea coba. Iya, yang pertama ya ta'aruf, Mas Ma'ruf silahkan, bisa diaktifkan dua-duanya nggih, kamera dan voice. Ya mohon maaf webcamnya belum dipasang Mas Amin, jadi agak ngeblur nggih. Tapi ganteng kok dari sini ya, Mas Ma'ruf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ma'ruf Anwar Romansyah, asalnya dari cabang
deket dari rumah Ustaz. Saya dari cabang Masaran 3, Jerapan. Oh, Jirapan ya. Iya. Ya, fish-nya ya, tidak asing deh. Eh. Yang Putranya siapa? Jirapan putranya siapa? putranya Pak Ngadiman. Oh, Pak Ngadiman. Oh, ya. Adiknya kan juga di SDIT dulu ya? Adik-adik panjenengan? Oh, mboten Ustaz. Betul. Di SD negeri. Nggih. Oh, Oke. Oke, kemudian Maisa alhamdulillah dikasih amanah untuk bekerja di Korea. Kemudian umur 24 tahun Ustaz. Belum nikah ya? Belum Ustaz, alhamdulillah. Dagangan ini ya? Oke, kemudian alhamdulillah di Korea sudah 4 tahun 4 bulan Ustaz, 4 tahun 4 bulan. Oke. Oke. Selesai kontrak kapan ini? Insya Allah saya bulan 6 nanti Ustaz. Diperpanjang ya nanti biasanya ya? Mboten Ustaz, saya putus kontrak. Oh, putus kontrak. Nah, nanti yang mengganti siapa ini? Kajian yang di Korea. Oh, insya Allah nanti sudah dipersiapkan dari sini. Jadi alat-alatnya sudah beli di rumah. Nanti insya Allah dilanjut dari rumah Ustaz. Oh gitu. Baik, Mas Ma'ruf. Baik. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Mas Ma'ruf dari Masaran 3. Kemudian selanjutnya ta'aruf dari Korea dulu. Mas Asroi Tahwid, monggo. Aktifkan voice-nya. Kalau bisa sekalian kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asroi Tahwid dari cabang Puluh 2, Ustaz. Oh ya, ini dekat saja ya. Nyabrang jembatan Sari ya. Sampai. Panggilannya Mas Pet atau Mas siapa ini? Asroi. Oh, Mas Asroi. Silakan. Umur masih 24 sama Mas Ma'ruf. Nah, dagangan juga ini. Mungkin demikian Ustaz. Sudah berapa tahun kerja di Korea? Baru 1,5 tahun, Ustaz. Oh, masih lama ya? Masih lama kontraknya. Ya, nanti masih bisa meneruskan kegiatan-kegiatan di Korea ya? Insyaallah. Monggo silahkan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mas Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asroi. Kemudian ta'aruf selanjutnya Mas Bagus, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bagus. Ya, perkenalkan nama saya Bagus Susanto, Ustadz. Saya dari cabang Indonesia Sambung Macan 1, Sragen Sambung Macan 1, sami kali Mas Amin, satu cabang. Dan saya bekerja di Korea, di kota Gimpo, Korea Selatan. Sudah bekerja di sini selama 5 tahun. 5 tahun bulan ini, nggih. Pas 5 tahun nih. Dan tabungannya sudah banyak loh yang 5 tahun. Nggih, alhamdulillah. Dan sudah buat rumah ini ya. Nggih, sampun alhamdulillah. Kebetulan ibu saya dulu pernah operasi kanker di rumah sakitnya Ustadz tahun 2011. Alhamdulillah. Sudah sehat ibu ini? Nggih, tesih kontrol per bulan niku teng Muardi kali dokter Anti niku. Oh, dokter Anti. Oh ya. Oh ya, yang kemarin minta ini ya, minta rekomendasi saya sudah dijadwal. Belum ketemu dokter Anti itu, Oh, nggih. Kakaknya mungkin, kakak panjenengan hubungi saya. Oh, niku Pak Le kula ya nih, adik ibu kula. Oh, nggih. Nggih, Mas Pak Naryo. Nggih, Pak Naryo. Nggih. Pak Naryo, betul Pak Naryo ya. Pak Naryo yang bekerja di apa itu pabrik apa ya sebagai security ya? Nggih, betul. Res niku Pak Le kula niku. Masih ingat security. Nggih. Dan
Untuk kabar yang lain sampun nek kula nggih pun berkeluarga alhamdulillah. Putrane nembe setunggal. Oh, nggih. Nggih. Masih lama di Korea? Nggih kantun 8 bulan 10 bulan Ustaz. 8 sampai 10 bulan, nggih. Nggih. Masih ya, agak lama ya. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Ustaz. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masih sisa satu yang dari Korea. Ada Mas Hasan Abdul Aziz, mungkin bisa ta'aruf, silahkan aktifkan voice-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Aziz dari dari cabang Umrah Lupo 2? Nggih. Sama Mas Asroel ya? Nggih, sama. Satu cabang. Satu cabang ya. Jadi silahkan. Untuk umur masih baru 22 tahun, baru kerja 1 tahun di Korea. Oh ya, masih lama ya. Iya, masih lama. Ini juga dagangan ini ya, tentunya 22 tahun. Iya. Ya, kerja yang baik, kerja yang amanah. Mungkin dari kami itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang dari Korea yang bergabung sudah ta'aruf semua Ustaz. Tadi ada yang izin Yang dari Korea ada Mas Nasiruddin. Ya, ini kerja di Korea di kota Gangwon. Asal cabangnya Ngargoyoso 1 Ustaz. Tapi saat ini izin karena masuk kerja malam. Oh ya, jadi tidak bisa gabung. Kemudian dilanjut yang lain Ustaz. Ya mungkin Jepang dulu 5 ya. Oke. Setelah itu nanti sambil jalan nanti kita juga ta'aruf. Yang dari Jepang dulu. Yang dari Jepang yang pertama monggo ta'aruf Mas Abidin. Bisa diaktifkan mungkin voice dan juga kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ahmad Zainul Abidin, biasa dipanggil Abidin dari cabang Jumantono 1. Oh, Sedayu ya? Iya, ya Ustaz. Ya, ini Mas Jamal ini ya? Ya, Mas Jamal. Umur 24 tahun. Ya. Di Jepangnya di kota Hamamatsu, Shizuoka. Ya. Di sini sudah 1 tahun 7 bulanan. Kerja juga ya? Ya, kerja Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Masih lama berarti ya? Baru 1 tahun ya? Iya, kalau di Jepang kontraknya 3 tahun Ustaz. Jadi tinggal 1 tahun 2 bulan. Oh, 1 tahun 2 bulan ya, masih agak lama ya. Baiklah. Sudah berkeluarga belum ini ya? Belum Ustaz. Oh ya, dagangan juga. Sama majelisnya mana itu? Sama majelis Jumantono 1? Kalau saya ke selatannya. Oh, ke selatan, ke arah Hanu ya, Jumapolo ya? Iya Ustaz, di dusunnya Demangan. Oh, Demangan ya, saya pernah ngisi di sana, Masjid Demangan itu. Ustaz. Oke. Kalau dari masjid, rumahnya ke timur Ustaz. Baiklah Mas Abidin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abidin. Selanjutnya bisa ta'aruf Mas Anggit, silakan diaktifkan. Bisa voice dan kamera nih kalau bisa. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Anggit Khairul Ihsan dari cabangnya Lupo 1 Ustaz. Oh, Mas Anggit ya? Iya, Pak. Khairul Islam atau Khairul Ihsan. Oh, Ihsan ya. Kalau Mas Amir itu cabang Lupo berapa Mas Amir? Mas Amir niku nggih sing napa adine Mas Heri niku, Pak? Ya.
Nggih niku pupus tunggal. Ah ya, nggih. Nggih. Untuk Silakan umur sakit. 22 tahun. Berapa? 22 tahun. Oh, masih muda ya. Muda, Pak. Nggih. Untuk pekerjaan ini di Okayama, Jepang, Pak. Nggih. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak Ustadz? Di sana di Jepang musim apa ini? Ini Ada 4 musim di sana. lima apa ya, Pak? Haru, Pak. Ini sakura nih, Pak. Musim Ya? semi. Oh, musim semi ya? Iya, Ustaz. Iya. Oh, nggih. Iya. Nggih. Ini mungkin dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggit. Kemudian selanjutnya Pak Bayu Kuncoro, silakan. Silahkan Pak Bayu. Pak Bayu mungkin bisa taruh diaktifkan. Pak Bayu Kuncoro. Ya, mungkin belum bisa ya. Yang lain dulu. Yang lain dulu ya Ustaz. Dilewati Mas Kholis, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholis. Cabangnya sama dengan Mas Abidin dari cabang Jumanton 1, Karanganyar. Untuk umur 23 tahun, tapi insya Allah tahun ini 24 tahun. Ya. Untuk tinggalnya di Jepang di Hiroshima. Di Hiroshima ya? Iya. Kerja atau apa ini? Kerja, Ustaz. Magang statusnya, tapi di Jepang baru 1,5 tahun kurang lebih, masih 1,5 tahun lagi insya Allah untuk selesai kontraknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kholis. Kemudian Mas Yusuf Profeta, silakan ta'aruf dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Profeta Prasetyo, asal Sukoharjo. Untuk Sukoharjo, Bendosari 5. Sorry ya, itu Bendosari 5. Mojorjo niku, baru niku. Oh, baru ya? Oke, dulu ya. Binaan. Ya, Untuk Jepang niki di prefektur Shiga, Konan, baru jalan 1 tahun 2 bulan. Di Konan ya? Oke. Ya. Umurnya Mas Yusuf? Umurnya 22 tahun. Ya, rata-rata 22 tahun ya. Tinggi Ustaz. Baik, silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang dari Jepang sudah. Niki Pak Bayu Kuncoro bisa voice mboten? Silakan ta'aruf dengan Ustadz kalau bisa voice. Iya, mungkin belum bisa Ustaz, belum bisa voice. Oh ya, nggak apa, nanti sambil jalan ya. Iya Ustaz. Saya mau share screen dulu ya. Oke Ustaz, boleh Ustaz. Mas Ma'ruf diizinkan? Sampun Mas Anum. Ya, sudah kelihatan ya? Iya, sudah Ustaz. Baiklah Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, untuk malam hari ini, jadi materi kita
ciri-ciri orang yang bertakwa ya sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita itu bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa? Ya, sebelum ciri-ciri orang yang bertakwa kita sampaikan kabar baik dari Al-Qur'an untuk orang-orang yang bertakwa ini seperti apa ya. Ini bisa dilihat ya. Kelihatan nggak dari situ? Iya, jelas Ustaz. Jelas ya? Iya. Ya, jadi memang dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ya, orang yang bertakwa itu mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Bentar ya, ini anak-anak. Jadi orang yang bertakwa, ya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu adalah iman dan amal soleh. Takwa sama dengan iman dan amal soleh. Jadi tempat yang mulia. Mulia itu seperti apa? Ya. Mulia itu menurut lughah, hidup mulia itu ya dalam pandangan Islam hanya dapat dicapai jika risalah Islam beserta syarat Islam diterima, diyakini, dipahami, dan diamalkan oleh manusia sebagai pedoman hidupnya dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah hidup mulia. Ya, jadi hidup mulia itu dalam pandangan Islam hanya dapat dicapai jika risalah beserta syariat Islam diterima, diyakini, dipahami, dan diamalkan oleh manusia sebagai pedoman hidupnya dalam seluruh aspek kehidupan. Recording in progress. Mulia itu sendiri ya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia itu apa artinya? Terhormat. Mulia itu apa? Tertinggi. Mulia itu apa? Luhur, berbudi, bermutu, berharga. Itulah mulia. Ya, bisa dikatakan manusia yang luhur budi alias tidak berbuat maksiat dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi adalah manusia-manusia yang mulia. Nah, inilah jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, kita semuanya kan menginginkan hidup yang terhormat, ya, hidup yang mulia. Ya, ini dicapai hanya dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu ya mereka beriman, kemudian ya dibarengi diiringi dengan amal soleh. Itulah takwa. Nah, ini janji Allah. Jadi janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa luar biasa. Ya, nanti bisa dibuka di surat Tolak ayat 2 akhir, 3 awal, dan 4 akhir ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya yaj'alhu makhraja, diberi jalan keluar dari kesulitan hidup. Ini janji Allah bagi orang yang bertakwa. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi orang yang bertakwa itu nanti diberi, mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki ini Bapak, Ibu, dan saudara semuanya kita pahami tidak hanya melulu harta benda. Ya, makna rezeki itu banyak sekali cakupannya. Ya, rezeki itu bisa kesehatan. Kita sehat. Itu rezeki. Ya, keluarga yang harmonis.
keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, itu rezeki. Ya, anak-anak yang mudah diatur, anak-anak yang mudah diarahkan, anak-anak yang mudah dinasihati, itu juga rezeki. Ya, luar biasa. Lebih-lebih kita itu mendapatkan hidayah. Ini rezeki atau dalam kebersamaan itu juga rezeki. Maka wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian dilanjutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, Allah akan cukupkan keperluannya. Semua keperluannya dicukupkan. Kalau kita itu bertawakal kepada Allah. Makanya Bapak, Ibu dan semuanya, saudaraku ya, dari Jepang, dari Korea, dari Hong Kong, dari Taiwan, ya, dari Qatar aja tadi ya. Ada, Ustaz. Ada ya. Jadi ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Janji Allah pasti benarnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau kita itu bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Dan hebatnya lagi, ini dalam surat At-Tolak ayat 4 akhir ditutup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, luar biasa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan baginya dalam semua urusannya. Semua urusannya dimudahkan. Syaratnya apa? Takwa. Takwa itu apa? Ya, beriman dan beramal soleh. Nah, nanti ciri-ciri orang yang bertakwa seperti apa? Nanti kita bahas. Ya Bapak, Ibu dan semuanya, jadi luar biasa janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ya Allah akan menempatkan kita ke tempat yang mulia. Ya, ke tempat yang mulia. Tempat mulia tadi tempat yang agung. Ya, hidup mulia itu hidup yang terhormat, yang berbudi pekerti, yang berkarakter, yang berintegritas. Itulah mulia, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Dan dalam surat At-Tolak tadi, Allah akan memberikan jalan-jalan keluar dari kesulitan hidup, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan yang bertawakal kepada Allah, mencukupkan semua keperluannya. Dan barang siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah dan pasti ya menjadikan kemudahan dalam semua urusannya. Semua urusannya dimudahkan. Jadi Bapak, Ibu dan semuanya, ini Ibu ada ya yang dari Hong Kong tadi ya? Iya, ada Ustaz. Ibu ada berapa ini? Tadi ada 3 Ustaz, yang dari Hong Kong, dari Taiwan ada 1. Oh ya, Hong Kong 3, Taiwan 1 ya? Ibu semua ini ya? Iya. Jadi luar biasa janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Semua urusannya dimudahkan. Min amrihi yusra. Ya, semua urusannya dimudahkan. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah jalan buntu. Tidak ada istilah jalan. Semuanya ada solusi. Problem serumit apapun, masalah sepelik apapun, ya, dalam Islam tidak ada jalan buntu, pasti ada solusi. Ya, syaratnya apa? Bertakwa. Sampai di sini paham? Bapak Ibu bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Masih semangat? Masih semangat ya. Pak Suwarno dari mana ini Pak Suwarno? Dari Sumatera Barat, Ustaz. Oh, Sumatera Barat. Ya. Saya ngisi di sana dan Mas Raya di Bukit Tinggi loh.
Saya di apa Pak? Kabupaten Pesisir Selatan. Oh, gitu, J. Belum ada sini. Belum ada, J. Paling sana yang paling jauh itu Solo Selatan. Sudah perbatasan ya Solo Selatan. Sama Jambi, sama Rantau Ikil ya. Rantau Ikil sama Solo Selatan. Baik, semangat ya. Mas Yusuf semangat ya. Yusuf, Bendasari 4 atau 5 tadi ya? 5. Mas Kholis semangat 1. Iya, Ustaz. Semangat ini. Mas Anggit. Iya, Ustaz. Semangat. Ya. Nanti saya absen satu ya. Saya hafal lo ya. Langsung hafal. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita nanti sampai jam berapa? Seperti biasanya di Korea jam 11, jadi di Indonesia jam 9, Ustaz. Oh, jam 9. Masih lama ya. Masih Di setengah jam lebih. Setengah jam lagi ya. Baik. Ya, jadi Bapak, Ibu dan semuanya, ya, dalam Al-Quran itu kata takwa itu dalam Al-Quran diulang kurang lebih 210 kali ya, kata takwa. Nanti bisa dicek ya. Sekarang kita sudah punya aplikasi ya untuk mengecek kata takwa ini muncul berapa kali ya, kurang lebih 210 kali. Ya, kata iman dalam Al-Quran diulang 777 kali ya. Ini nomornya 777. Bagus. Nah, definisi takwa dalam Al-Quran ya banyak nanti ya dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran dapat tidak kurang dari 210 ayat yang berkaitan dengan takwa. Ya, nanti kita bahas ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran dulu ya. Ayat 17, ayat Al-Imran itu nanti dari ayat 15, 16, dan 17. Termasuk nanti di Al-Imran 134. Nanti kita bahas ini nanti materi takwa itu setahun mungkin belum selesai. Di ayat. Ya, jadi tanda-tanda orang yang bertakwa ya. Tanda-tanda orang yang bertakwa nanti ayatnya kita belakang kita bahas ya. Senantiasa menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit tadi ya. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini dalam surat Al-Imran 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu mereka itu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Kemudian yang kedua senantiasa bisa menahan amarahnya. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha, mereka bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, mereka mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Nah, nanti bisa dibaca di surat Al-Imran ayat 134 ya. Biasa membaca ini Pak Amin. Biasanya membaca. Coba dibaca ulang lagi enggak apa-apa. Silahkan. Al-Imran. Ya, surat ketiga ayat 134. Quran surah Al-Imran surat ke-3 ayat ke-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sekalian
Silakan. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Itu salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Nanti bisa dibaca dari 133 sampai 135. Bisa dibaca sendiri. Jadi yang pertama adalah mereka itu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, ya, untuk menginfakkan harta kita, ya, tidak harus menunggu kaya dulu, tidak harus menunggu punya tabungan banyak, tidak harus sugih blegedu, ya. Tapi berapapun kita punya, mastatotu, ya kita keluarkan untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Baik dalam keadaan lapang maupun. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Bisa memanage emosinya. Jadi orang yang bertakwa itu tidak mudah marah, ya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi, tidak mudah ngamuan, tidak mudah uringan, dan lain sebagainya. Bisa mengendalikan emosinya. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu memang ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang terbaik. Bapak Ibu kan pernah mendengar ya riwayat ya. Nabi itu ya ketika berangkat sholat di masjid selalu dilempari dengan kotoran onta, diludahi dan bahkan dicaci maki ya oleh orang ya Yahudi, wanita Yahudi. Nah ini memang jadi setiap mungkin dari sholat subuh ya diludahi, dilempari kotoran onta, ya dicaci maki, tapi Nabi tidak marah. Nabi tidak emosi, ya, malah justru tersenyum, ya. Melanjutkan langkahnya ke masjid. Sholat zuhur juga seperti itu, ya, diludahi, dilempari kotoran onta, ya, dicaci maki. Memang orang Yahudi, wanita Yahudi ini disuruh oleh Abu Jahal, disuruh untuk mencaci maki, untuk ya melempari kotoran onta, untuk meludahinya. Memang dibayar oleh Abu Jahal. Ya. Terus kemudian sholat asar juga seperti itu, sholat maghrib juga seperti itu, sholat isya juga seperti itu. Singkat cerita, suatu saat Nabi lewat kok nggak diludahi, kok nggak dilempari kotoran onta, kok nggak dicaci maki. Tanya tetangganya dan tanya sahabat, kemana sih fulan? Hari ini kalau bahasa kita dengaren. Kok saya tidak dilempari kotoran onta, kok saya tidak dicaci maki, kok saya tidak diludahi. Dengaran siapa? Kemana ini? Wanita tadi kemana? Tanya sahabat, tanya tetangga. Ya Rasulullah, jawab sahabat. Ya, si wanita itu sekarang baru sakit dan sekarang berbaring di rumahnya. Kemudian Nabi melanjutkan sholatnya ke masjid, ya. Setelah selesai sholat, dia mengajak sahabat, siapa yang mau saya ajak untuk menjenguk orang sakit. Ya, mungkin sebelum sampai rumahnya ya Nabi dan para sahabat mesti membawa bekal.
membawa bekal. Namanya menjenguk orang sakit itu ya membawa bekal itu sudah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dulu. Ya kemudian Nabi dan para sahabat menjenguk wanita Yahudi ini tadi. Ya, jadi dodok pintunya, ya, didodok pintunya, terus yang di dalam tanya siapa yang di luar? Saya Rasulullah. Ya, gemetar hatinya. Ini Rasulullah yang tiap pagi saya caci maki, yang setiap hari kita lempar kotoran unta, yang setiap hari saya ludahi, datang ke rumah saya sedang saya dalam keadaan sakit. Mungkin ini mau membalas dendam. Gemetar wanita tadi. Gemetar biasa, keluar keringat dingin. Ya, saya ingin menjenguk dan mau mendoakan. Baru dibuka pintunya oleh pembantunya. Ya, oleh pembantunya. Dibukakan pintunya. Setelah sampai di situ, singkat cerita, wanita yang tadi ternyata tidak dimarahi, justru didoakan. Ya, dan dibawakan oleh-oleh, dibawakan bekal. Ya, wanita Yahudi tadi ya, tersentak hatinya, tersentuh ya, mungkin emosinya tersentuh karena rasa ibanya sampai menangis, meneteskan air mata. Ini Rasulullah orang yang pertama yang menjenguk saya. Ya, sebelum orang lain menjenguk yang pertama. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal saja yang menyuruh saya, tuan saya, majikan saya, belum menjenguk. Ini justru Rasulullah yang setiap hari saya lempar kotoran unta, saya caci maki, saya ludahi, menjenguk, mendoakan dan membawa bekal. Ini luar biasa. Ya, akhirnya hatinya tersentuh, akhirnya masuk Islam, mengucapkan syahadat. Nah ini ya, Bapak Ibu dan semuanya, bisa kita ambil pelajaran bahwa dakwah itu tidak harus melalui mimbar. Ya. Dakwah tidak harus melalui mimbar. Dakwah dengan perilaku. Dakwah dengan akhlakul karimah. Dakwah dengan kesopanan, kesantunan. Tidak mudah marah, justru dakwah yang hebat. Nah ini kita bisa terapkan ya di lingkungan kita ya Bapak Ibu, lingkungan kerja kita, lingkungan rumah kita, ya kita terapkan. Wal kahiminal ghaido, bisa menahan amarahnya. Wal afina aninas, ciri selanjutnya orang yang bertakwa itu mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya Allah, Rasulullah itu juga sangat pemaaf. Bahkan musuh yang paling getol pun dimaafkan. Ya, dimaafkan. Bapak Ibu sudah tahu kisah Wahsi. Wahsi siapa Wahsi? Ada yang tahu? Ya, pembunuh Hamzah yang lupa. Jadi Wahsi itu pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah ini paman Nabi. Ini saja dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ya, oleh apa? Rasulullah dimaafkan. Ya. Jadi Wahsi itu Wahsi bin Harb ya, nama panjangnya. Seorang bekas budak kulit hitam dari Ethiopia, milik Hindun. Bintu Uqbah. Hindun siapa? Ya.
Istrinya Abu Sufyan, Ustaz. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Ya. Nah, Hindun ini juga orang terkemuka. Yang telah membunuh paman Nabi, jadi Wahsi tadi. Paman Nabi Muhammad yang memiliki julukan singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Dan Wahsi ini juga dalam sejarah Tarik itu juga berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu orang yang mengaku nabi palsu. Ya, saat pertempuran Yamamah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Nah, ini saja Wahsi saja. Ya, itu dimaafkan oleh Rasulullah. Ya, sampai Wahsi sendiri ya masuk Islam. Jadi memang jadi saat Fathul Mekah ya. Jadi di saat Fathul Mekah Rasulullah SAW itu masuk ke Mekah dengan 100.000 ya muslimat. Ya, Wahsi sendiri dia juga gemetar. Tapi Rasulullah ya berkata, ya barang siapa yang masuk Baitullah maka selamat. Ya, yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Lah Abu Sufyan saja. Ya ini musuh dekatnya Nabi dimaafkan. Abu Sufyan itu karena memang beliau itu orang terhormat di kalangan kafir Quraisy. Itu saja dimaafkan. Suatu saat masuk Islam. Hindun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, Wahsi masuk Islam. Ya, ketika terjadi Fathul Mekah ini ya Wahsi ini larikan diri. Ya, kalau dalam sejarah itu ke pesisir, ke dekat laut. Nanti takut kalau Nabi Muhammad ini membalas dendam. Ya, menjauhkan diri ya sampai ke pantai. Karena memang sebenarnya Wahsi ini juga pengen masuk Islam dan istrinya lebih duluan masuk Islam. Ya, kemudian istrinya datang kepada Rasulullah. Wahai Rasul, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertobat, apakah suamiku diampuni? Ini istri Wahsi. Jadi istri Wahsi seperti itu menghadap ke Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, Allah memaafkan semua yang terdahulu. Jika orang mau bertobat, masuk Islam, taubat sudah tidak ya, sehingga sudah tidak ada lagi dosa. Maka istri menemui suaminya di pantai tadi. Ya, berkata Rasulullah SAW, suamiku, Allah akan mengampuni semua yang lalu kalau kamu mau bertobat dan masuk Islam. Nah, ini. Wahsi juga cerdas juga. Apakah tanya kepada istrinya, apakah kamu menyebut nama saya? Tidak, saya tidak menyebut namamu. Saya hanya menyebut bahwa orang yang sudah membunuh orang lain, membunuh manusia, membunuh umat Islam, dan dia bertobat, masuk Islam, apakah Allah mengampuni? Jawab Nabi, diampuni. Ya, kemudian Wahsi memerintahkan istrinya, coba tanyakan kepada Rasulullah lagi. Kalau Wahsi masuk Islam, apakah juga dosanya diampuni? Nah, maka istri Nabi menghadap istri Wahsi menghadap Nabi lagi. Wahai Rasul, suamiku Wahsi mempunyai dosa
yang sangat besar. Kalau yang masuk Islam dan bertobat, apakah suamiku diampuni? Maka Rasulullah SAW berkata, Allah memaafkan semua yang terdahulu jika orang mau bertobat. Masuk Islam, taubatnya, tobatnya diterima dan tidak ada dosa lagi. Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mengampuni semua yang lalu kalau kamu bertobat dan masuk Islam. Ya, akhirnya Wahsy singkat cerita masuk Islam. Nah, ini kan karena memaafkan ya. Rasulullah memaafkan. Dan Wahsy sendiri berjanji ya dengan tombaknya ketika membunuh paman Nabi mau digunakan untuk membunuh Muaisalamah bin Kadab. Ini luar biasa ya Bapak dan semuanya. Masih kelihatan ya? Nih, masih Ustaz. Oh ya. Di wal kriminal wal afina aninas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi Bapak, Ibu dan semuanya untuk malam hari ini ya. Dengan satu ayat tadi dan contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat membuka mata kita, membuka hati kita. Kalau kita itu pengen hidup mulia, pengen mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita, syaratnya bertakwa. Ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran tadi, mereka senantiasa menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian senantiasa menahan amarahnya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Dan senantiasa berbuat baik. Ini ya, jadi sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi memaafkan ya wanita Yahudi. Nabi memaafkan Wahsy. Nanti mungkin lain kali kita ceritakan bagaimana Hindu masuk Islam. Bagaimana Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Luar biasa karena memang kelapangan hati Nabi. Maha pemurahnya Nabi, maha pemurahnya Allah. Luar biasa Islam ini. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, akan membawa kebaikan seluruh alam ini. Kalau kita bisa menerapkan, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini Bapak semuanya, biasanya ada tanya jawab ya ini Pak Mas Amin. Iya, biasanya ada kalau masih ada waktu. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan sampai di sini ada yang disampaikan, silakan. Biar tidak ngantuk lah, apa artinya. Monggo silakan biar tidak hanya satu arah. Biar dua arah. Oh, sebelum kita lanjutkan ada kesempatan untuk bertanya, ada kesempatan untuk menyampaikan ide unek-uneknya, gagasannya. Silakan. Iya, Pak Suwarno, silakan. Pak Suwarno, silakan. Ini Pak Suwarno sendirian atau bertiga ini? Berlima. Dirian ya? Berlima ya. Berarti yang ikut banyak juga ini ya. Jadi membuat kelompok halakah, kemudian
mendengarkan gitu ya. Ya, itu Ustaz. Silakan Pak Suwarno. Ini Pak Suwarno di Jepang ini kerja di Jepang ya? Kan Ustaz, di Sumatera Barat. Oh, langsung di Sumatera Barat. Ya. Silakan. Saya kira di Jepang atau Qatar itu. Kan Ustaz, silakan Pak Suwarno. Kalau pertanyaan lain dari gimana Ustaz? Siap, kalau saya jawab, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya nanti saya kulakkan lagi. Silakan. Ini Ustaz, ini kan puasa Ramadan udah habis Ustaz. Ya. Nah, terus kami ini di sini bertujuh keluarga Ustaz. J. Bertujuh keluarga, kelompok kami ini ada keluarga gitu ya. Ya, 7 kakak ya. Ya, terus zakat kami ini mau diarahkan kemana Ustaz? Zakat fitrah maksudnya diarahkan kemana Ustaz? Gimana? Diarahkan apa yang diarahkan tadi? Ya maksudnya tuh disalurkan kemana gitu loh. Zakatnya. Ya. Oh, J. Apa kita kumpulkan di sini terus salurkan ke kemana gitu Ustaz? On penjelasannya Ustaz. Jadi kalau Sumatera Barat itu panjenengan paling dekat kemana? Mangdaling Natal ke Pasaman Barat atau yang paling dekat mana itu? Di antara Solo Selatan atau mana itu yang paling dekat? Kalau kami ini di posisi selatan tuh perbatasan yang paling dekat sama Ustaz. Muko. Oh, sama Muko. Iya, sama Ustaz Boyimin. Sama Muko. Ya. Paling dekat nggih. Ya, paling dekat. Nanti bisa berkoordinasi dengan Muko ya. Misalnya zakat fitrahnya itu ya bisa berkoordinasi dengan Muko yang terdekat dengan perwakilan Muko. Dan nanti untuk penyalurannya yang penting 8 golongan itu. Kalau saudara kita di sana semuanya bisa masak, bisa sekolah, bisa berobat ya. Kalau sekarang gimana Ustaz? Kalau kita perhatikan di antara keluarga itu yang agak kurang dua Ustaz. Jadi kalau dari yang kurang dari keluarga kita, dari warga kita, semaksimal mungkin jangan diambilkan dari zakat. Ya. Kita selesaikan, kita berikan solusi dari kesadaran kita masing-masing ya. Mungkin di situ ada kakak. Nanti bagaimana bisa dipecahkan dari 7 kakak itu. Jangan diambilkan dari zakat. Ya, kalau saudara kita ini. Jadi kan kita itu taruh takaful ini tingkat takaful ini sudah pada sosial. Dan nanti jangan diambilkan yang misalnya yang kurang mampu, yang mungkin atau keperluan yang lain. Nah, itu jangan diambilkan dari zakat, tapi dari kekuatan, kekompakan, kebersamaan dari 7 kakak itu sendiri. Nah, yang zakat nanti misalnya koordinasi dengan Muko. Kalau Muko misalnya di kelompoknya Pak Suwarno sendiri, maksudnya di daerah sekitar itu memang ada yang perlu diberikan santunan dengan zakat fitrah, silakan, nggak masalah. Kalau tahun depan itu kami transfer ke Muko. Nah, tahun kemarin ya. Dia juga bisa itu dengan Muko seperti tahun kemarin, dan nanti juga saya sampaikan ke pusat nanti sebaiknya seperti apa langkah ke depan itu.
Ya, nanti masih ada waktu ya. Ini masih ada waktu. Nanti Pak Suwarno, nanti saya minta nomor teleponnya, nomor HP-nya. Nanti kan Senin kan ketemu dengan pimpinan pusat. Nanti saya sampaikan sebaiknya dikelola sendiri atau ditransfer ke perwakilan Ngoten nggih? Ya, itu Ustaz. Nanti saya sampaikan ke pimpinan karena ini hubungannya dengan zakat ya. Ya, Ustaz. Jadi ngaten Pak Warno, yang lain silakan. Begitu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya mungkin masih ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Masih ada? Ada tapi dari Facebook di luar tema. Silakan, nggak masalah. Dibacakan. Di pertanyaan dari Facebook dengan nama akun Pak Wahono Kerto. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang izin tidak bisa ikut kajian, biasanya didoakan semoga Allah mengampuni. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi coba dibuka surat An-Nur ya. Surat 24 ayat 39. Apa nanya? Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim bidi'atin yahsabuhu dham'an ma'an hatta idza jaa lam yajid syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu tidak ada mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Sebentar ayatnya. An-Nur ayat berapa tuh? Sebentar, 63 atau bukan itu. Ya? 62 ya, 62. Oke. Salah ya tadi. Oke, Ustaz. Ya. Surat An-Nur ayat ke-62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ala amri jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu. Innal ladzina yasta'zinuna kalladzina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada Muhammad,
Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi, kalau saudara kita ya ada yang meninggalkan kajian karena suatu hal, ya mereka meminta izin, ya meminta izin. Seperti tadi ada saudara kita yang izin tidak bisa bergabung karena masuk malam, dan kita tidak punya apa artinya kekuatan untuk menolak, ya karena itu dari perusahaan, ya tidak bisa untuk mengatur jadwal kita sendiri. Ya izin itu termasuk izin yang dibolehkan, izin yang dibolehkan. Maka berilah izin dan doakanlah. Kita doakan semoga ya urusannya lancar, ya semoga selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan diampuni dosanya. Ya, ayat ini ayat surat An-Nur ayat 63 tadi. Jadi kalau sahabat dulu ya An-Nur 62 ya Nabi dan para sahabat kalau mengadakan suatu pertemuan dan sahabat itu tidak bisa hadir, ya mereka meminta izin, ya meminta izin kepada Rasulullah, dan Rasulullah adalah juga mengizinkan dan mendoakan. Nah, jadi prinsip-prinsip ini ya kita bawa di kegiatan aktivitas kita. Jadi termasuk orang yang izin tidak bisa datang ke kajian ya karena sakit, karena keperluan. Nah, itu kita izinkan dan kita doakan. Nah, itu termasuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Ya, termasuk mengamalkan ayat-ayat Allah, dan itu termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Ciri-ciri orang-orang yang beriman, ya. Salah satunya apabila mereka itu ada keperluan, ya. Harus meninggalkan suatu pertemuan karena ada keperluan, maka mintalah izin, dan insya Allah akan diizin dan didoakan. Itu Bapak tadi yang bertanya, jadi mengamalkan surat An-Nur ayat 62 tadi. Nggih, ngaten. Bisa dipahami nggih? Nggih, insyaallah bisa Ustaz. Nggih, ada yang ngerasain Mbak Minarsi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarsi di Hongkong. Saya tanggani jenengan. Bu Winarsi. Nggih. Hongkong. Kalau boleh saya mau minta nomornya Ustaz. Oh ya. Jadi nanti siapa saja boleh ini ya. Boleh ini ya. Langsung nggih. Bu Winarsi ini mana ini rumahnya? Saya mantu nih Mbah Wiro. Oh, Mbah Wiro. Ya. Bisa ya nanti untuk semuanya, misalnya konsultasi kesehatan, konsultasi apa, lewat juga nggak apa-apa. Bisa dicatat ya, 085. Ya, saya tulis di sini saja. Saya tulis di sini. Oke. Bentar. Gak apa-apa ya. Diizinkan ya Ustaz. Izinkan, nggak masalah. Nanti misalnya konsultasi kesehatan ya ditulis saja Jepang nama siapa gitu. Oh gitu. Ini ya, 085 72 1759 838. Nanti juga kalau bisa minta ke Mas Amin juga bisa. Oh iya Ustaz. Saya sebagai TKW di sini, dan kalau hari libur saya menjadi pembekam sama ini, maaf ya Ustaz, curhat. Aku puntur sama mijet.
Pertanyaan yang saya mau tanyakan, apakah ada doa setelah kita akhir bulan puasa gitu? Oh, akhir bulan puasa. Iya. Jadi kalau doa khusus, kalau doa khusus ya setelah akhir puasa, saya belum tahu itu doa khusus. Oke. Ya, belum tahu. Nanti coba saya tanyakan ya kalau doa khusus setelah akhir Ramadan ya, akhir puasa. Saya belum tahu selama ini. Nanti saya jawab kalau pertemuan yang akan datang. Iya. Dan suatu saat insya Allah saya mau ada sesuatu yang pengen tanyakan ke Ustaz. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu Narsih. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jam 21 lebih 50. Nanti masih banyak ya, jadi masih banyak. Nanti ke belakang kita kait-kaitkan dengan kesehatan. Ternyata orang yang tidak marah itu seperti apa? Ini saya contohkan satu saja ya. Bisa dilihat ini? Bisa. Ya. Jadi orang yang bisa mengelola emosi, yang tidak mudah marah, artinya tidak stres, itu karena stres itu akan membawa kemana-mana. Ya. Orang yang stres itu di sini kelihatan ya. Ya, kalau orang yang stres itu di sini menjadikan hormonnya tidak stabil. Hormonnya tidak stabil menyebabkan obesitas kegemukan. Obesitas ke bawah menyebabkan hardening of the artery. Jadi pengerasan pada pembuluh darah arteri. Ke bawah bisa menyebabkan stroke dan ke samping bisa menyebabkan heart disease, penyakit jantung. Karena stres. Orang stres dia kemudian merokok. Jadi orang yang merokok itu karena stres. Di sini tidak ada stres ya. Di Zoom ini ya. Insya Allah Ustaz. Jadi orang yang stres kemudian dia smoking, merokok. Smoking menyebabkan blood clotting irregulasi. Jadi ada pengentalan pembuluh darah. Darah ya. Blood clotting. Jadi darahnya mengental, kemudian ke bawah juga bisa menyebabkan disease, penyakit jantung, mudah gemetar, mudah keluar dingin, kagetan. Kemudian kalau di sini juga bisa menyebabkan stroke. Nah, ini banyak ya. Ternyata stres itu membawa kemana-mana, termasuk ya stres, dietnya tidak baik. Orang yang stres itu kalau ke samping sini physical activity, jadi aktivitasnya juga tidak baik. Dia murung di rumah saja, ya, murung di rumah. Yang lain kerja bakti, tidak mau kerja bakti, hanya di rumah saja dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan TV-nya, dengan laptopnya, sehingga timbul yang namanya kultur bedroom, ya, kebiasaan di kamar. Kalau orang biasa di kamar saja, tidak pernah beraktivitas, maka juga bisa menyebabkan kegemukan obesitas. Kalau obesitas ke bawah tadi menyebabkan hardening of the artery, samping menyebabkan disease penyakit stroke dan jantung. Kalau ke bawah ternyata Bapak Ibu kurang gerak itu, kalau bahasa kita malas gerak. Mager itu menyebabkan hipertensi. Orang yang hipertensi itu salah satu sebabnya karena kurang gerak. Mengapa kurang gerak? Karena stres. Mengapa stres? Karena tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dekat sama Allah. Ya. Nah, ini ke bawah
menyebabkan hipertensi, hipertensi menyebabkan hipertensi disease, penyakit-penyakit hipertensi, misalnya lehernya kaku, tidurnya sulit, ya gampang mudah pusing dan lain sebagainya. Kalau ke sini menyebabkan stroke dan ke sini juga menyebabkan heart disease. Maka Bapak, Ibu dan semuanya, kita semuanya sebagai orang yang dicelup oleh Al-Quran tentunya harus jauh dari stres. Karena kalau kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenteram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Itu resep dari Allah, pasti manjur. Resep dari Allah pasti ya hebatnya. Nah ini jadi banyak mengingat Allah, banyak ngaji, tadarus, belajar kelompok. Di Jepang ada belajar kelompok enggak di Korea? Kalau pertemuan biasanya pas libur nasional, Ustaz. Jadi bisa bertemu secara langsung setiap setahun 2 kali. Alhamdulillah. Ya itu semuanya juga menghilangkan stres, akan mendapatkan ketentraman. Tentram itu pangkal kebahagiaan dan bahagia itu pangkal kesehatan. Maka jangan lupa bahagia. Nah, itu ya, Bapak, Ibu dan semuanya, kesimpulan malam hari ini nanti bisa kita sambung untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah nanti akan lebih seru dan lebih baik. Jadi itu dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Ja'far untuk isian pada malam hari ini. Saya dipanggil Mas Nono, Ustaz. Belum nikah. Mas Amin, Mas Nurul atau Mas Amin atau Mas Yahya? Mas Amin, Ustaz. Belum nikah. Oh ya. Sekalian menyampaikan laporan ada di kajian malam hari ini biasa di live streaming di YouTube dan juga Facebook, Ustaz. Jadi yang menyimak di Facebook sampai saat ini ada 17 saudara dan yang menyimak dari YouTube ada sekitar 18 saudara. Selalu di live streaming, Ustaz. Mungkin sebelum diakhiri ya, salamnya Bilal Ustaz untuk Bapak Ibu semuanya. Alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti dan simak isian dari Ustaz Dr. Ja'far. Bisa menyangkut ke kesehatan, jadi tidak hanya ke Al-Quran dan Sunnah, jadi bisa menyangkut ke kehidupan keseharian kita masing-masing dan juga ke kesehatan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa mendapatkan ilmu dan kita ambil kebaikan dan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada sedikit informasi, jadi untuk ahad depan untuk kajian Komunitas Korea sementara diliburkan. Jadi nanti ada lagi di tanggal 21 seperti biasa, karena setelah Hari Raya Idul Fitri seperti biasa libur selama sepekan. Nanti insya Allah ada lagi di tanggal 21. Seperti itu. Untuk kajian Ustaz tanggal 21 April, jadi tanggal 14 nanti kajiannya libur. Mungkin bisa bersilaturahim bersama keluarga, dimanfaatkan waktunya. Untuk kajian pada malam hari ini akan kami akhiri. Terima kasih untuk Ustaz Dr. Ja'far untuk isian pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk partisipan yang selalu setia bergabung dengan kajian Komunitas Korea. Tidak hanya dari luar negeri, jadi banyak juga yang dari Indonesia. Dari kami mohon maaf, banyak kurangnya kami mohon maaf mewakili teman-teman yang bertugas di balik layar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.